Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan memaparkan materi mengenai teks editorial. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Siti Nurhasanah dengan NIM 19210125. Kemudian ada rekan saya bernama Sophia Trilaksono dengan NIM 19210105. Dan yang terakhir ada Sri Ayu Lestari dengan NIM 19210131. Materi yang akan kami paparkan yang pertama tentang pengertian, kemudian struktur, kemudian yang ketiga kaidah kebahasaan, kemudian yang keempat ada ciri-ciri, yang kelima ada fungsi, yang keenam ada langkah-langkah, dan yang ketujuh contoh. Nah, yang pertama ada pengertian teks editorial. Apa sih teks editorial itu? Teks editorial adalah sebuah media tulisan yang berisikan gagasan, ide, pikiran yang dituangkan sang penulis. Biasanya berisikan opini pengarang serta mengangkat isu-isu yang dapat mereka sampaikan serta memberi pengaruh terhadap si pembacanya. Kemudian selanjutnya ada struktur. Yang pertama ialah pengenalan isu atau disebut juga dengan tesis. Pada bagian ini menuliskan pengenalan masalah, peristiwa, atau isu-isu yang akan menjadi pembahasan di sebuah teks editorial. Nah, pada bagian ini biasanya disajikan peristiwa, persoalan faktual, fenomenal, dan kontroversial. Yang kedua ada argumentasi. Pada bagian argumentasi ini merupakan bagian pembahasan yang berisikan tanggapan dari isu yang sebelumnya telah diperkenalkan. Kemudian yang terakhir ada penegasan. Penegasan dalam teks editorial ini berupa simpulan, saran, ataupun rekomendasi. Nah, di dalamnya juga biasanya terselipkan harapan redaksi kepada para pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu tersebut. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai kaidah kebahasaan dalam membuat teks editorial. Yang pertama, penggunaan kalimat retoris. Kita sering sekali ya mendengar kalimat-kalimat atau pertanyaan retoris. Apa sih pertanyaan retoris itu? Yaitu secara sederhananya diartikan sebagai pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Pertanyaan-pertanyaan ini dimaksudkan agar pembaca merenungkan masalah yang dipertanyakan tersebut, sehingga ada rasa tergugah untuk berbuat sesuatu atau minimal berubah pandangannya terhadap isu yang dibahas. Yang kedua, penggunaan kata-kata populer. Walaupun teks editorial bukan seperti teks fiksi, namun penggunaan kata-kata populer tetap harus digunakan. Hal ini ditujukan untuk memudahkan pembaca memahami isi dan tetap rileks saat membaca teks editorial yang cenderung mengangkat isu yang agak berat. Yang ketiga ada penggunaan kata ganti penunjuk. Kata ganti penunjuk juga sangat penting di dalam teks editorial. Kata ganti penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. Penggunaan konjungsi kausalitas. Nah, kita juga sering sekali ya mendengar konjungsi kausalitas atau konjungsi sebab akibat. Konjungsi kausalitas ini tidak bisa dipisahkan dalam teks editorial. Yang kemudian perlunya kita mengetahui apa saja ciri-ciri teks editorial. Yang pertama harus bersifat sistematis dan logis. Menulis teks editorial berbeda seperti menulis biasa. Teks editorial harus bersifat tersusun dan pembahasannya pun harus dapat diterima dengan nalar. Yang kedua, opini atau pendapat harus memiliki sifat argumentatif. Yang ketiga, teks editorial harus dapat menarik minat pembaca, salah satunya dengan menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas, sehingga pembaca ketika membaca teks editorial ini tidak cenderung merasa bosan dan jenuh. Yang keempat, berisikan fakta umum dan dapat dipercaya, disertai juga dengan pandangan dan pendapat pribadi penulis.
Teks editorial artinya tidak sembarangan ya untuk ditulis, melainkan harus ada fakta yang dapat ditelusuri kebenarannya. Kemudian isi teks editorial bersifat analisis. Yang selanjutnya menggunakan pemikiran logis dalam menyampaikan pendapat. Artinya penulis tidak boleh serta-merta hanya berimajinasi dapat berpendapat, melainkan harus dapat diterima juga oleh nalar. Memiliki tujuan yang jelas untuk mengungkapkan kebenaran pendapat. Dan yang terakhir, bersifat argumentatif yang berisi pemaparan argumen, pendapat, pandangan, dan gagasan. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang fungsi teks editorial. Ada 6 fungsi. Yang pertama, sebagai media dalam menyampaikan opini atau pendapat terhadap publik secara bebas tanpa kekerasan. Kedua, latar belakang teks editorial biasanya berisi tentang berita sosial yang lebih luas dan menyeluruh. Ketiga, sebagai suatu bentuk kritikan dalam sebuah permasalahan atau penyampaian dalam pendapat dan gagasan. Keempat, dapat dijadikan sebagai saran informasi. Yang terakhir, pendapat dari publik berupa fakta dalam penulisan kalimat yang tidak berupa berita. Lalu ada langkah-langkah membuat teks editorial. Ada memilih topik. Yang pertama, pemilihan topik menjadi langkah pertama dalam penulisan teks editorial. Yang kedua, pemilihan topik berkaitan dengan isu yang akan menjadi dasar editorial. Yang ketiga, isu yang akan diangkat perlu dipertimbangkan dan hal ini sesuai dengan kebijakan kita sebagai penulis dan pihak redaksi media. Yang terakhir, selain itu, pilihlah isu dengan topik yang menarik minat baca masyarakat dan berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas seperti tentang kekeringan yang dialami oleh berbagai daerah di Indonesia, kenalkan harga BBM, pembentukan kabinet dalam pemerintahan dan sebagainya. Lalu yang kedua, mengumpulkan data. Pertama, opini yang ditulis dalam editorial perlu disertai dengan data pendukung berupa fakta yang berkaitan dengan isu yang ditulis dalam editorial. Yang kedua, data pendukung tersebut dapat menjadi penguat opini dan memberikan penilaian yang objektif terhadap editorial yang kita tulis. Yang ketiga, jadi isi tulisan tidak hanya sekedar opini saja. Lalu yang terakhir, selain itu, teori dan pendapat ahli pun perlu dipaparkan agar pendapat yang kita tulis lebih berbobot. Yang ketiga, mengaitkan bagian-bagian editorial dan mengembangkannya. Pertama, penyusunan editorial dapat didiskusikan dengan anggota redaksi. Kedua, diskusi tersebut perlu dilakukan agar dapat menghubungkan antara isu atau topik yang ditulis dengan sikap media. Ketiga, tidak hanya isu yang perlu disepakati bersama, tetapi juga detail dan contoh yang akan diungkapkan dalam editorial tersebut. Keempat, setelah itu didiskusikan pula tentang opini yang akan disampaikan dan solusi yang akan diberikan dalam editorial. Terakhir, lalu dikembangkanlah teks editorial dengan memperhatikan hal-hal yang sudah didiskusikan tersebut. Yang terakhir, keempat, memperbaiki isi teks editorial dan kaidah kebahasaannya. Yang pertama, editorial harus berisi kejelasan dan disampaikan dengan akurat serta tidak menyerang pihak lain. Kedua, selain itu, penyampaian opini dalam editorial tidak terkesan mengajari kepada pembaca. Ketiga, paragraf disusun dengan menggunakan kalimat yang efektif dan kata-kata yang lugas. Keempat, penggunaan contoh dan ilustrasi akan sangat bermanfaat. Terakhir, apalagi jika tulisan disertai dengan kutipan yang memiliki nilai untuk menguatkan opini yang akan ditulis, dan hal yang penting adalah menyampaikan opini dengan jujur dan akurat. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Kemudian di sini dapat kalian lihat ada contoh teks editorial yang berjudul "Kurangi mengonsumsi gula".
Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.